Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini tuh video yang sangat spesial banget ya. Karena apa? Karena itu saya jarang ya, udah jarang vlog kayak gitu, jarang banget ya gitu kan. Sekarang itu ada ya gitu kan, ada salah satu ya gitu kan, salah satu atau dua gitu kan murid yang bilang, Ustaz coba cek ya gitu kan, cek YouTube ini, jebret. Oke. Nah, jadi memang kayak gini ya, kalau udah pakai baju ini nih, dia udah pakai jaket ini, berarti langsung apa? Video apa? Reaction gitu kan. Untuk membahas tentang bahasa Arab gitu kan. Yang kira-kira kurang sedap gitu kan. Kan paham kan? Ya, tapi daripada kelamaan gitu kan, intro dulu. Ya guys, kita lanjutin lagi videonya. Tapi ingat-ingat ya, di sini itu saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Jadi antum aja yang nanggapin gitu kan, paham gak sih? Ya kan? Jadi kita nggak ada yang menyalahkan dan nggak ada yang membenarkan, paham kan? Paham? Ini cuman apa ya? Konten, paham kan? Paham konten ya. Nah itu suka gitu kan kalau paham. Nah, jadi kenapa sih? Karena ada salah satu itu yang ngecat itu kan, oh ini coba cek video ini. Oke, saya cek gitu kan. Ya udah, kita lihat bareng-bareng aja gitu kan, paham kan? Perlu diingatkan lagi, saya itu tidak menyalahkan dan tidak membenarkan karena saya itu belum bisa gitu kan. Kalau saya udah bisa, kenapa saya bikin video ini, buat apa gitu kan? Nah, jadi karena saya belum bisa, jadi ayolah kita belajar bareng-bareng, paham kan? Terus juga saya ingatkan lagi yang kedua kalinya itu, karena bahasa Arab itu beda ya. Jadi ada yang hobinya itu muhadasah dan hobinya itu waid gitu kan, atau rumus-rumus gitu kan. Dalam bahasa Inggris itu grammar gitu kan, grammar gitu mungkin lah ya, ya gitu kan. Karena saya nggak makan bangku bahasa Inggris, jadi ya gitu. Jadi bisa dibedakan kan antara kaum muhadasain sama koedin gitu kan. Jadi beda gitu kan. Bedanya di apa? Ya makanya ntar lihat aja ya. Nah, kita langsung aja ke videonya di sini. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. في هذا Waalaikumsalam اللقاء warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله نتحدث عن مفردات يومية الجزء الثاني. Oh, Pada jadi ini kesempatan hari ini insya Allah kita mufradat akan yang kedua, melanjutkan paham nggak? Mufradat yang membahas kedua. tentang kosakata sehari-hari bagian 2. Oh, membahas kosakata sehari-hari part kedua. Oke, Kalimat kita lihat. al-ula. Kata Kalimatul pertama, ula. Ana Oke. ashtarik. Kalimat yang pertama. Ana ashtarik. Ana ashtarik. Saya Oke. ikut serta. Saya ikut serta. Saya Nah, taruh dulu. ikut serta. Oke. Nah, ini udah mulai greget gitu kan. Kenapa sih aku kayak gitu greget gitu kan? Kenapa sih? Ya, jadi saya ingatkan ya, di situ kan ada tulisan apa? Tulisan ana ashtarik. Oke? Ana ashtarik ya kan? Nah, kayak gini lah. Nah, kadang-kadang kaum muhadasain gitu kan, yang suka-suka muhadasah bahasa Arab itu apa-apa itu disukun gitu belakangnya. Tapi kan itu kan secara ucapan, bos, gitu kan. Boy, gitu kan. Bro, gitu kan. Nah, ini kan di sini kan segi penulisan gitu kan. Aku jadi greget gitu kan. Gitu. Kepengen. Nah, gitu. Paham gak sih? Tapi saya nggak menyalahkan ya. Saya cuman ya belajar bareng ya gitu kan. Nah, tapi saya jelaskan di sini. Ana ashtarik gitu kan. Ana ashtarik itu di situ ananya jadi mubtada, tuh kan? Karena makrifat, tahu kan? Ya kan, makrifat. Oke, berupa domir. Oke. Terus ashtarik di sini tuh jadi khobarnya anak, ya kan?
ya kan? Khobar yang berupa ghair mufrad, yang berupa jumlah fi'liyah, ya kan? Kalau semuanya nggak tahu, masuk tamis, ya. Tamis 34. Oke. Ntar saya kasih tahu, oke? Nah, terus di sini ashtariku itu fi'il mudhari, ya kan? Mengikuti wazan istaroka yastariku. Nah, makanya di situ astariku artinya saya. Oke, A-nya itu saya. Paham kan? Nah, coba kita lihat di situ artinya itu saya ikut serta. Oke lah, enggak ada permasalahan. Oke. Nah, tapi yang dibahas sekarang itu belakangnya, coba lihat di situ ada sukun amati, itu bondol-bondol itu kayak ini apa namanya, kayak telur gitu kan, apa kayak apa itu namanya, apa itu namanya ya, pentol gitu kan, kayak pentol blondong-blondong gitu kan, astarik gitu kan bingung gitu kan, saya itu greget gitu kan, greget kenapa di situ pentol tulisannya gitu, karena ini kan ditulis, ya kan, ya jadi aslinya itu ana ashtariku, ya kan, paham? Jadi ana ashtariku menjadi khobar, ya kan, menjadi khobar dari ana. Nah, terus dari segi kita lihat dari segi artinya, saya ikut serta, oke lah, nggak ada masalah, itu muhadasah bebas gitu kan. Yang terpenting kan tulisan gitu kan, kuku, iya kan, di sini Tomah kenapa sih pelit banget gitu kan, kayak gini doang, nakal, orang tinggal kayak gini doang, greget aku jadi, paham kan? Nah, jadi saya jelaskan lagi, ana itu di situ jadi mubtada, ashtariku itu jadi khobarnya ana, ya, paham? Nah, terus ashtariku, nah itu apa gitu kan? Fi'il apa? Fi'il mudhari, oke? Fi'il mudhari, paham kan? Fi'il mudhari. Nah, dari lafaz istaroka. Coba kita urutkan, ini wazan keberapa? Mujarrad atau mazid? Sulasi mazid atau sulasi mujarrad? Paham? Pertama, sulasi mazid, fa'ala yufa'ilu. Kedua, fa'ala yufa'ilu. Tiga, af'ala yufa'ilu. Keempat, tafa'ala ya tafa'alu. Lima, tafa'ala ya tafa'alu. Keenam, ifta'ala yafta'ilu. Nah, ini istaroka yastariku, berarti mungkin wazan ke-6 sulasi mazid, paham? Istaroka yastariku, ifta'ala yafta'ilu. Oke, lanjut. Paham kan? Udah paham? Kalau nggak paham, komen ya di bawah komen. Oke, lanjut. Lanjut. Au bima'na ukhra au muradif, sinonimnya di sini ada ana ashtarik. Jadi saya berpartisipasi. Ana ashtarik bisa diartikan maksudnya itu di situ ya, boy ya. Jadi di situ akhi gitu kan. Di situ tuh maksudnya mutarodif. Maksudnya bukan mutarodif dari lafaz bahasa Arabnya, boy. Tapi mutarodif dari atau persamaan menurut bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, terus saya lupa maksudnya itu tadi fi'il mudhari, ya kan? Karena fi'il mudhari itu kan artinya kan sedang atau akan. Nah, ini ini itu harusnya dikasih sedang. Ini harusnya dikasih sedang kok. Oke. Kalau enggak itu biasanya itu adapun saya itu sedang ikut serta, gitu boleh. Terus saya itu sedang ikut serta, itu boleh. Saya sedang ikut serta, itu boleh. Paham kan? Paham nggak? Karena itu fi'il mudhari, coy. Akan atau sedang, saya akan ikut serta boleh, saya sedang ikut akan serta boleh. Kenapa di sini nggak ditulis ya? Kenapa saya sedang? Kenapa di sini itu tulisannya saya ikut serta doang gitu kan?
jadinya tuh greget gitu kan. Greget ya, paham kan? Paham yang penting antum paham lah. Tapi ingat-ingat ya, saya itu enggak menyalahkan, kita belajar bareng-bareng. Dan mungkin ini lebih pintar daripada saya, karena saya nggak pernah belajar bahasa Arab. Paham kan? Ayo kita lanjutkan. Sini misal. Oke. Contohnya. Misal. Oke. Saya bahas ini di situ. Misal di situ kan memang kayak gitu, kaum muhadasah itu kayak gitu ya kan. Jadi misal itu kan ada sa gini, misal itu kan nggak dibaca akhirnya. Itu orang ditulis kok, ini ditulis kok. Misalun harusnya artinya contoh. Oke lah, bener. Terus lanjut itu. Nah kita lanjut, paham kan? Jadi aslinya itu misalun bukan misal ya, misalun contoh artinya. Oke, pas lanjut. Ana ashtarik fi musabaqah. Ana ashtarik fi musabaqah. Saya ikut serta dalam. Nah sebelum itu ya saya akan lomba. bahas dulu. Ana ashtarik fil musabaqah, di situ kan tulisannya kan. Benar apa salah? Bener, nggak ada yang menyalahkan, bener. Cuman gitu kan, harokatnya kenapa sih pelit banget ya, ini gini doang ya kan. Tintanya juga nggak habis, komputernya juga bisa. Greget aku. Enggak ya, aku biasa kan, selo paham kan. Nah jadi aslinya itu ana ashtariku fil musabaqati, paham kan? Nah, kenapa di situ? Nah, di situ fi musabaqati, ya kan? Fi musabaqati, kenapa bukan fil musabaqati? Kenapa fi musabaqah? Oh, kayak gitu doang. Kan bisa fil musabaqati. Ya, bisa. Terus bisa fi musabaqat bisa, atau fil musabaqati itu kan. Paham kan? Nah terus saya bahas dulu dari ana asyarik. Oke. Tadi saya udah jelaskan ana ashtariku itu ananya jadi mubtada. Oke. Ashtariku jadi khobar, makabarnya ana. Oke. Itu khobar yang berupa huruf mufrad jumlah fi'liyah. Kalau semuanya nggak percaya, masuk tamis gampang. Oke. Nah, ntar dijelasin. Oke. Terus kenapa di sini ada lafaz fil musabaqah? Aslinya fil musabaqati lah. Enggak tahu lah tulisannya tuh, pengennya itu fil musabaqati apa fi musabaqatin atau fil musabaqati, ini enggak terang tahu ya. Karena ini yang tulis bukan aku, gitu kan. Nah, di sini itu jadi kalau menurut saya sendiri itu pedoman saya gitu kan, itu jadi maf'ul. Apa protes? Ini fi'il lazim, ashtarik iya, istaroka fi'il lazim iya, kenapa? Tapi maf'ulnya bukan maf'ul bih, paham nggak? Maf'ul keterangan. Apa emosi? Bukan gitu ya. Jadi ini di sini tuh ashtariku itu apa? Istaroka itu fi'il madi, ya kan? Fi'il madi. Jadi ya saya ulangi lagi. Jadi ashtariku di situ fi'il fa'il fil musabaqati, karena itu ashtariku itu apa namanya fi'il lazim, jadi maf'ulnya bukan berupa maf'ul bih. Biasanya maf'ulnya berupa keterangan gitu. Bisa bantuan jar majrur atau dzaraf madruf. Paham enggak? Saya ulangi lagi. Di situ tuh ana jadi mubtada, ashtariku jadi khobar yang berupa khairul mufrad jumlah fi'liyah. Nah, terus jumlah fi'liyah berupa fi'il fa'il. Nah, di situ kan karena ashtariku itu fi'il lazim, jadi maf'ulnya itu bukan berupa maf'ul bih, maf'ul keterangan. Jadi bantuan huruf jar atau dzaraf madruf, jadinya musabaqah, fi musabaqah itu ada ketambahan huruf fi itu di situ, ya kan?
Oke, lanjut. Saya ikut serta dalam lomba. Saya ikut serta dalam lomba. Oke. Saya Oke. ikut serta Oke. dalam Oke. lomba. Oke. Nah kan? Kan aduh, ya Allah Karim. Ya kan? Dan di situ tulisannya saya ikut serta dalam lomba. Oke. Nah, kalau kita nulis ke bahasa Arab kan susah gitu kan. Ini gimana enggak? Karena enggak ada keterangan waktu sama karena waktu gitu kan. Saya sedang atau saya akan atau saya telah gitu kan. Atau langsung pakai masdar, oke kan? Kan sebenarnya saya sedang ikut serta, ya kan? Itu kan pasti orang akan mikir, oh pakai fi'il mudhari. Saya telah, berarti pakai fi'il madhi. Kalau saya ikut serta, ya aduh kacau Indonesia itu kan. Ya kan, aduh gimana gitu kan? Rasanya itu ya bisa sih nggak apa-apa, selo tapi kan kayak gitu loh, paham kan? Tapi ini sebenarnya benar, cuman mungkin untuk pemula-pemula itu membingungkan gitu kan ya. Jadi untuk pemula-pemula itu membingungkan karena tidak ada keterangan waktu sedang atau akan. Jadi ini saran juga kayak untuk pengajar-pengajar gitu kan. Kalau semuanya mau ngasih contoh ke muridnya, kalau masih pemula-pemula itu kasih keterangan. Saya sedang memasak, ibu sedang memasak, ibu telah memasak, pakai fiil apa? Kayak gitu paham kan? Jadi kalau saya ikut serta doang, aduh ya muridnya ya aduh ini apa gitu, ya kan? Ya nggak sih? Ya udah kita lanjut. Kata berikutnya, ana astanna. Ana astanna. Saya menunggu. Oke. Nah di situ ada tulisan ana astana. Nah di sini aku juga kurang paham ya, ini astana itu apa. Makanya kalau semuanya antum paham itu apa, tulis di komen di bawah itu kan. Soalnya aku baru dengar ini kata-kata ini, soalnya lakunya salah gitu kan. Memang kalau salah nggak apa-apa sih, jadi nggak ada yang nyalain juga itu kan. Nah di sini lafaz anak itu oke lah jadi khobar, jadi khobar. Nah di sini lafaz anak oke lah jadi mubtada. Nah di sini nih astana ya, astana soalnya aku baru tahu gitu kan. Apa aku terlalu bodoh itu, apa aku nggak pernah belajar ya, kayak gitulah. Namanya bahasa Arab itu kan banyak gitu kan kalimatnya, jadi aku mungkin belum tahu gitu. Nah di sini setahu saya itu menunggu itu intadoro yang tadiru gitu kan. Tapi di sini pakai astana oke lah, mungkin amiyah oke, mungkin saya atau mungkin saya belum tahu oke bisa. Nah tapi di sini karena ini pasti fi'il mudhari gitu kan. Nah jadi cobalah penulisannya itu tambah gitu kan, sedang atau akan gitu. Soalnya ini kan juga tutorial kan, jadi pasti yang nonton pemula walaupun udah hebat-hebat ya pasti ya kepengen yang jelas gitu kan, paham kan? Nah lanjut lah ya, karena aku nggak tahu ini astana, makanya kalau yang tahu langsung komen ya di bawah, karena aku nggak pernah belajar bahasa Arab coy, ya kan, paham kan? Lanjut. Saya menunggu. Misal, Contoh, oke. Di contoh, salon ya. ana astanna hina. Ana astanna Nah hina. di sini anak astana hina itu Saya kan, menunggu aku menunggu ngomongnya di sini. masanya aku baru tahu gitu kan. Anak oke lah jadi jadi mubtada ya kan, di situ anak jadi mubtada. Astana ya mungkin kalau ini artinya menunggu ya berarti khobar gitu kan, jumlah fi'il berupa fi'il fa'il gitu kan. Nah tapi di sini astana hina, di sini hina banget. Nah ini aku juga baru tahu ini, biasanya sih huna gitu kan, hunaka di sini dan di sana. Nah itu, tapi kalau di sini hina itu kan, kamu hina banget sih, kamu di sini banget sih itu kan. Nah makanya aku bingung ini, tapi aku nggak nyalain, ini bener gitu, ini bener, cuman aku baru tahu gitu karena aku terlalu bodoh gitu, paham kan?
Lanjut. astanna hina. Saya Ana astana hina. Oke. menunggu di sini. Saya menunggu di sini Saya artinya. Oke, ya. menunggu Oke. di sini. Oke. Kata berikutnya, ashtagil. Astaghil. Ini kata berikutnya astaghil. Oke. Saya kerja. Nah, Saya kerja. Nah, Ashtagil. saya Saya di sini kerja. kan saya kerja itu kan astaghil. Oke. Nah, di sini mungkin astaghilu mungkin kepengennya itu ya. Mungkin astaghilu, tapi karena kaum muhadasa jadi sukanya muhadasa jadi astaghil gitu kan. Oke. Jadi astaghilu. Saya kerja. Kalau itu fi'il mudhari berarti astaghilu, ya kan? Artinya itu saya sedang kerja atau saya akan kerja. Nah, makanya itu kalau nulis itu beda ya, Bos. Nah, makanya ini kadang-kadang memang imla itu agak sulit gitu kan, harus belajar gitu kan. Saya juga belum bisa gitu kan. Tapi kan ya gimana lagi gitu kan. Astaghil soalnya kan di sini. Ya saya sedang kerja atau saya akan kerja kan bingung aku kan. Yang apa di sini atau saya kerja bingung gitu kan. Udahlah lanjut lah ya. Kita coba ada contohnya apa enggak ini. Saya kerja. Oke. Ashtagil. Saya kerja. Oke, astaghil saya kerja. Oke. Kata berikutnya, misal, contoh, ana ashtagil fi hadhihi syarikah. Hi-nya gak dibaca hadhihi. Ana ashtagil Ana fi astaghil hadhihi fi syarikah. hadhihi syarikah. Oke. Fi syarikah. Saya kerja Saya kerja di oke. perusahaan ini. Oke. Saya kerja di perusahaan ini. Ana. Coba saya sekarang. Oke. Nah, di sini saya ulangi lagi ya, karena di situ ya kan di sini kayaknya itu mengikuti oke. Anak kan di situ anaknya itu jadi mubtada. Oke. Astaghilu di situ jadi khobar ya kan berupa fa'il. Oke. Nah, terus itu istaghola itu kan artinya kerja bisa, sibuk bisa ya kan, karena itu fi'il mudhari. Jadi saya sedang kerja atau saya akan kerja itu di situ. Fi hadhihi syarikati ya. Apa fi hadhihi syarikatu? Nah, ini di sini makanya itu kalau dalam penulisan itu harokatnya harus ditulis gitu kan. Bingung soalnya kalau kita mau nulis, paham gak sih? Greget fi kan di situ hanya nggak ditulis itu kan. Coba dilihat di situ ya kan, hanya coba saya baca fi hadhihas syarikati bisa ya kan, takutnya gitu kan. Terus fi hadhihus syarikati bob kayak gitu kan ya kan, namanya nggak ada harokatnya gitu kan. Makanya disuruh belajar, makanya itu ini syarikatnya apa syarikatu gitu kan, bingung. Perusahaan Terus lanjut. ini. Saya kerja di perusahaan ini. Oke. Ana. Oke. Saya. Oke. Kerja di perusahaan ini. Jadi dibalik. Perusahaan ini perusahaan. Nah, di sini ada lafaz mungkin tusaidni, tisaidni di sini tisa. Tisaidni al-yaum ini. Ini saya perhatikan ya.
Di situ ada lafaz wawu mati sama mim mati. Itu kalau dalam iklal, apabila ada huruf ilat mati bertemu dengan mati, maka wawunya akan dibuang. Jadinya al-yam. Ayam. Al-yam jadinya. Paham kan? Ya kayak gitulah. Tapi aku nggak menyalahkan coy, ya. Tapi aku nggak menyalahkan. Saya cuma baca ini doang gitu kan. Mungkin tisaidni al-yawm, tanda tanya. Toban bikulli surur. Oke, coba kita lihat artinya. Bisa bantu saya hari ini? Bisa bantu saya hari ini? Tentu, dengan senang hati. Oke. Saya akan bahas satu-satu ya kan. Mungkin ya, mungkin ini mungkin itu kan lafaz kayak Indonesia gitu kan. Mungkin kayak yumkin gitu. Yumkin ya aku jangan nyanyi ya, kalau nyanyi itu bisa rusak ini apa ntar kan. Ya cek aja ntar di kampung Arab Pare, di situ ada ustadzah itu bagus suaranya, itu yumkin ya. Ini kali ini mungkin nggak tahu ini, saya juga kurang paham ini. Terus lafaz selanjutnya itu tisa'idni al-yaum. Nah ini tisa'idni al-yaum, udah saya ini ya, udah saya prasangka gitu kan, prasangka baik tapi bukan buruk ya, ini jangan salah sangka itu kan. Di sini lafaz nah di sini ada lafaz tisa'idni. Nah aku bingung ini fi'il madhi atau fi'il mudhari ini, karena aku lihat di sini juga tidak ada kata sedang atau kata telah yang diberikan artinya di situ, paham nggak? Ya di situ kan ada bisa bantu saya hari ini, tentu dengan senang hati. Nah setahu saya gitu kan, itu lafaz membantu itu sa'ada yusaidu yusaidu. Nah sa'ada yusaidu tuh. Nah ini aku ini maunya apa gitu, tusaid itu apa tisaid. Tapi kalau dilihat-lihat ini tisaid itu fi'il madhi, tasa'ada ya tasa'adu, mungkin ini pengennya itu. Nah makanya itu antum ya komen lah di bawah ini pengennya apa gitu, sa'ada yusaidu apa tasa'ada ya tasa'adu. Itu kan berarti wazan sa'ada yusaidu wazan 2 sulasi masjid, atau tasa'ada ya tasa'adu berarti wazan ke 4 sulasi masjid. Nah ini aku bingung ya, pokoknya bukan aku nggak tahu, bukan aku ya, bukan gimana ya, antum ya tanyalah ke orang itu ya pengennya apa itu tisaid itu maksudnya apa masdar sekalian itu. Soalnya di sini nggak ada keterangan fi'il madhi atau fi'il mudhari gitu kan, senggangannya dicoret-cet gitu kan. Terus tapi saya bukan marah ya, bukan menjelek-jelekan, bukan, tapi ya belajar bareng lah kayak gitu kan, paham kan. Nah terus al-yaum, nah ini di sini al-yaum nggak tahu jadi apa ini. Al-yaum jadi maf'ul boh, jadi apa nggak tahu ini di sini, karena tisangit ini aku bertahu nih maksudnya pengennya apa, fi'il madhi apa fi'il mudhari ini. Nah paham kan. Tapi kalau semuanya al-yaumu apa al-yaumi, nah apa al-yauma gitu kan. Oke lah, makanya itu kalau menurut segi ilal ini, kalau tulisan kayak gini itu wawunya harus dibuang coy. Karena apa? Karena apabila ada wawu huruf ilat mati bertemu dengan sukun lainnya, karena bertemu dengan sukun di antara dua sukun ya, ketemu dua sukun itu salah satunya harus dibuang huruf ilatnya, jadi al-yam kayak gitu. Topan itu artinya tentu, oke. Terus bikuli surur dengan senang hati, karena tadi ungkapan jadi nggak bisa dijelasin lagi. Nah tapi yang membingungkan itu tusaidni sama al-yaumu apa al-yauma apa al-yaumi.
ya kan. Ya pasti bagi pemula ya pasti protes lah, ini bacanya apa bos gitu kan. Dari pemula ini kan tutorial bagi pemula juz 2 kok. Ya kan. Nah makanya udahlah, pokoknya kayak gitu ya kan. Ini tisang ini itu begitu fi'il madhi atau fi'il mudhari ya itu tanyakan aja sama orangnya langsung. Jadi kalau semuanya mengikuti wazan kedua sulasi mazid berarti sa'ada yusa'idu. Tapi kalau mengikuti wazan keempat sulasi mazid jadinya tasa'ada yatasa'adu. Tuh. Demikian yang bisa disampaikan. Syukran lakum ala Udah selesai. musyahadatikum wala tansa'ul Ntar musyarakata bil qanah. Terima kasih. Nah, dan jangan lupa coba subscribe. Saya untuk penutupnya itu saya bacakan syukran. Oke, terima kasih lakum lah. Ini kalau semuanya masuk tamis ya ini. Syukran terima kasih lah untukum kalian ala di atas musyahadatikum. Coba kita tasib. Syahada yusyahidu musyahadatan. Syahada yusyahidu syahada. Itu mengikuti wazan sulasi mazid kedua. Ya kan? Ini jadi apa? Syahada yusyahidu musyahadatan. Jadi masdar. Paham kan? Ini jadi masdar. Makanya karena di situ ada huruf jar ala musyahada. Paham? Itu syahada itu mengikuti wazan sulasi mazid kedua. Terus wala dan la tidak tansau. Tansau berarti kalian lupa, kalian semua lupa. Jangan kalian lupa lah, jangan tidak bisa, jangan bisa. Terus al-musyarakah ini juga sama ya, itu dari lafaz syaraka yusyariku musyarakatan itu. Jadi masdar dari lafaz syaraka, subscribe lah kayak gitu, kelamaan banget. Nah itu. Terus fil qonati, fi di atau di dalam al qonati channel, harusnya tambah ya qonati channelku gitu, tapi nggak apa-apa. Oke. Ya, alhamdulillah udah selesai ya. Jadi saya ingatkan kembali di sini saya bukan menyalahkan ya, dan saya bukan sok pintar, bukan, tapi sama-sama belajar. Pasti setiap orang yang membuat channel YouTube atau membuat konten itu mempunyai alasannya masing-masing gitu. Kenapa tulisannya seperti ini, pasti mempunyai alasannya masing-masing, dan saya itu tidak menyalahkan, kita sama-sama belajar. Cuma saya kalau itu memang konten Arab gitu, coba diartikan yang, karena itu pasti kan untuk pemula rata-rata, karena yang nonton juga pemula gitu kan, yang udah mahir-mahir juga banyak, tapi kan adalah rata-rata pemula gitu kan. Jadi kalau semuanya memang itu fi'il mudhari atau fi'il madhi, coba ditulis ya kan, biar paham gitu. Kalau semuanya itu amiyah, silakan tulis semua yang pakai bahasa amiyah gitu. Kayak hadiji tadi jadi juga kurang paham itu dari mana, mungkin amiyah gitu kan. Terus asana juga saya kurang paham gitu, bukan saya kurang paham, mungkin saya belum tahu gitu. Jadi saya di sini itu peringatannya di sini, ntar ada tulisannya peringatan di sini. Saya itu bukan sok pintar, saya bukan sok menggurui, dan saya itu belum bisa apa-apa ya, belum bisa apa-apa. Saya cuman kepengen belajar bareng, karena ada salah satu mungkin ya murid kayak gitu kan, terus ngirim link gitu, saya suruh nonton. Nah setelah saya tonton sedikit itu ada yang mengganjal gitu, mengganjal di hati saya. Jadi ya sekalian dibikin konten, pas ini lama enggak bikin konten yang seperti ini. Mungkin kayak gitu saja dari Bang Sam. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow IG saya ya.
Bang Zen Official 1, ada tambah satunya sekarang, oke ya, karena kemarin ada sedikit masalah lah IG-nya, jadi ditambah 1, jadi Bang Official 1, paham? Nah, syukron mini. Jadi kalau saya itu biasanya itu penutupannya itu campuran ya, jadi ya bukan sok lucu sih tapi campuran ya gitu, paham gak sih ya kan? Jadi kayak gini biasanya, syukran jazilan ala your attention, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Dadah.